Part 6 Perubahan Dirga. Tatapan Hito semakin menyelidik. Namun Dirga seolah tak peduli. Hito dapat membaca raut cemburu di wajah Dirga. Terlebih, setelah mendengar ucapan Lula yang tak mengakuinya sebagai suami. Lepaskan tangan aku, Mas. Lula berusaha melepas cengkraman Dirga. Tetapi malah semakin erat Dirga menggenggamnya. Tidak, kamu akan pulang bersama aku. Dirga, baru saja Dirga menarik tangan Lula untuk meninggalkan lobi rumah sakit. Suara panggilan dari Alika sudah menghentikan langkahnya. Dirga dan Hito menoleh pada sumber suara. Tampak Alika duduk di atas kursi roda dengan seorang perawat wanita di belakangnya. Sedangkan Lula diam membisu dan enggan menatap Alika. Ia menarik tangannya yang masih berada dalam genggaman Dirga. Sang perawat lantas mendorong kursi roda hingga menciptakan jarak antara Lula dan Dirga. Kamu mau kemana? Tanya Alika menatap suaminya. Aku harus antar Lula pulang. Al, tak terima. Alika menggenggam tangan suaminya. Menatap penuh kebencian kepada Lula. Kamu mau meninggalkan aku hanya untuk mengantar dia pulang. Dia itu sudah sehat. Dirga, aku yang lebih membutuhkan kamu. Pekik Alika membuat tatapan beberapa orang yang berada di lobi terarah pada mereka. Alika, aku tidak akan lama. Aku hanya mengantar Lula pulang. Bujuk Dirga. Alika menggelengkan kepala pertanda ia tak setuju jika Dirga sampai mengantar pulang istri sirinya itu. Kamu memang perempuan tidak tahu diri ya. Bukannya kamu sendiri yang waktu itu bilang kamu akan mundur. Tapi lihat sekarang kamu malah berusaha mendekati Dirga. Makinya dengan kemarahan meluap-luap. Lula tak menyahut dan memilih diam. Membuat Alika semakin terbakar oleh rasa marah. Mau kamu apa sebenarnya? Alika berteriak dengan lantang. Lula menarik napas panjang. Lalu menatap Alika. Pertanyaan itu sebenarnya lebih layak ditujukan kepada suami ibu ini. Maunya apa sebenarnya? Kesal. Alika menatap Dirga. Kamu lihat. Dirga, seperti apa dia? Cukup. Al, Dirga menatap perawat yang berada di belakang Alika. Suster, tolong bawa istri saya kembali ke kamarnya. Aku tidak mau. Pokoknya kalau kamu memilih mengantar dia, jangan harap aku akan terima. Lula membuang pandangannya ke arah lain. Sedangkan Hito yang masih berada di antara mereka hanya menjadi penonton. Lula menarik gagang koper dari tangan Dirga. Meskipun harus terjadi saling rebut. Akan lebih berguna kalau kamu mengantar dia ke kamarnya. Daripada mengantar aku pulang. Jangan sampai dia mengancam mau bunuh diri lagi dan membuat kamu mengucapkan janji yang lain. Setelah mengucapkan kalimatnya, Lula berjalan membelakangi Alika dan Dirga tanpa peduli sedikit pun ekspresi wajah Dirga. Laki-laki itu hendak menyusul. Namun dengan cepat Alika menarik tangannya. Sedangkan Hito berjalan mengikuti Lula yang sudah lebih dulu melangkah. Lula, tunggu, panggil Hito. Langkah Lula seketika terhenti dan berdiri di depan pintu utama. Maaf, Hito, kamu harus mendengar pembicaraan yang kurang pantas. Hito hanya menganggukkan kepala, belum sanggup mengucapkan sepatah kata pun setelah temuan mengejutkan. Jadi kamu dan laki-laki itu sebenarnya ada hubungan apa? Setelah mendengar pembicaraan tadi, kamu pasti sudah bisa menebak ada hubungan apa antara aku dan dua orang itu, kan? Hito kembali mengangguk. Tebakan kamu benar. Jadi aku mohon jangan tanya apapun lagi. Lula mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kemudian membuka aplikasi taksi online. Bagaimana kalau aku mengantar kamu pulang saja? Sekalian aku mau bertamu di rumah baru kamu. Maaf, Hito, aku tidak bisa menerima tamu laki-laki di rumahku. Bagaimanapun juga aku masih istri orang. Asteris 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 asteris. Lula sedang dalam perjalanan pulang dengan taksi online. Meskipun Hito terus membujuknya agar mau diantar pulang. Tetapi Lula sama sekali tak mengizinkan. Tak lama berselang. Ponselnya berdering tanda pesan masuk. Alis Lula berkerut menatap nama yang tertera pada pemberitahuan di layar ponselnya. Mas Dirga kirim pesan. Batin Lula bertanya-tanya. Ia cukup terkejut. Pasalnya, ini adalah pertama kali Dirga mengirimkan sebuah pesan. Padahal selama 2 bulan belakangan menikah, tak pernah sekalipun Dirga memberinya perhatian. Sekalipun hanya melalui sebuah pesan.
Lula pun membuka pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Maafkan aku, Lula. Aku tidak punya pilihan lain, Dirga. Lula memejamkan mata sesaat, lalu menghela napas panjang. Ia mengetikkan sebuah pesan balasan. Kamu bukan tidak ada pilihan, Mas. Hidup itu penuh dengan pilihan. Salah kamu sendiri yang memilih terjebak dalam pilihan yang salah, Lula. Setelah mengirimkan pesan balasannya, ia menonaktifkan ponsel. Memilih menenangkan diri. Hanya butuh waktu 20 menit perjalanan. Lula telah tiba di rumah. Ia menyeret koper memasuki rumah. Tanpa disadari oleh Lula, Hito sejak tadi mengikuti dari belakang. Ia duduk di dalam mobil dan menatap dari jarak aman. Jadi kamu tinggal di sini? Ya, ujarnya menatap rumah minimalis itu. Beberapa hari setelah Lula diizinkan pulang oleh dokter, akhirnya Alika pun diperbolehkan pulang ke rumah. Selama perjalanan, tak ada pembicaraan antara Dirga dan Alika. Meskipun beberapa kali Alika mencoba bermanja-manja dengan bersandar di lengan Dirga yang sedang menyetir. Kamu kenapa sih? Sejak tadi mendiamkan aku terus. Tanya Alika merajuk. Namun, Dirga tak menyahut seolah pikirannya melayang entah kemana. Dirga, please. Lula, aku sedang menyetir. Mata Alika berkilat marah setelah mendengar suaminya salah menyebutkan nama. Helaan napas panjang pun terdengar menyiratkan kekesalan memuncak. Lula, jadi sejak tadi memikirkan wanita itu sampai mendiamkan aku. Dirga terperanjat setelah menyadari salah menyebut nama. Gelagapan. Ia melirik Alika sekilas. Lalu kembali terfokus pada jalan di depan. Memangnya kenapa? Al, aku cuma salah menyebut nama kamu sudah semarah itu. Apa aku tidak boleh salah sedikit saja? Masalahnya kamu menyebut nama wanita lain. Istri manapun akan marah kalau suaminya menyebut nama wanita lain. Dia bukan orang lain. Lula adalah istriku. Ucap Dirga dalam batin. Aku minta maaf, Al. Aku tidak sengaja, meskipun telah meminta maaf. Namun tak lantas membuat Alika berpuas diri. Ia tetap mengomel sepanjang jalan menuju rumah, melampiaskan kekesalannya. Mobil memasuki halaman rumah dan berhenti tepat di depan pintu. Dirga langsung membuka pintu mobil dan turun. Mengeluarkan koper milik Alika yang ada di bagasi belakang. Alika lagi-lagi dibuat kesal ketika Dirga berjalan dengan santai menuju pintu dengan menyeret koper. Aku harus berbuat sesuatu. Dirga sekarang mulai berubah sejak mengenal Lula. Biasanya dia akan membukakan pintu mobil untuk aku. Sekarang dia seperti melupakan aku. Alika menarik napas dalam demi memenuhi kebutuhan oksigen dalam paru-parunya. Perlakuan Dirga seakan menegaskan jika dirinya tak lagi menjadi ratu bagi suaminya itu. Alika lantas turun dari mobil, lalu mempercepat langkahnya menyusul. Dirga, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini aku merasa kamu sangat berubah sama aku. Bahkan tadi kamu tidak membukakan pintu mobil untuk aku. Meletakkan koper di dekat sofa. Dirga lalu berdiri menghadap Alika. Maaf, Alika, aku buru-buru. Mau jemput mama di bandara. Alika seketika membungkam. Ia hampir lupa bahwa hari ini mertuanya akan tiba dari luar negeri. Padahal jauh dalam lubuk hati, Alika berharap tak pernah lagi bertatap muka dengan ibu dari suaminya itu. Kenapa harus kamu yang jemput? Bukannya di rumah mama ada banyak sopir ya? Memangnya kenapa kalau aku yang jemput mama? Tanya Dirga membalas tatapan Alika. Kenapa aku merasa kamu tidak senang dengan kedatangan mama? Alika terperanjat, meraba punggung lehernya dengan gelagapan. Aku bukannya tidak senang, tapi kamu tahu kan? Mama kamu tidak pernah menyukai aku sejak awal kita menikah. Bukan mama, tapi kamu yang tidak mau menjalin hubungan baik dengan mama. Bagaimana aku mau menjalin hubungan baik dengan mama? Kalau mama sendiri tidak pernah berusaha bersikap baik terhadap aku. Alika lagi-lagi mendengus. Membuang pandangannya ke arah lain seraya menyilangkan tangan di depan dada. Dirga yang sudah hafal dengan bahasa tubuh istrinya hanya dapat menggelengkan kepala. Al, mama itu orang tua kita. Kamu sebagai anak yang seharusnya berusaha bersikap baik dan mengambil hati mama. Tapi yang kamu lakukan selama ini malah sebaliknya. Alika mendadak diam dan kehabisan kata-kata.
Ia pasrah ketika Dirga meninggalkannya untuk menjemput mertuanya. Asteris asteris asteris. Di bandara, Dirga mencium punggung tangan Mama Diana sesaat setelah bertemu di lobi. Hampir 6 bulan lamanya mereka tak bertemu karena Mama Diana lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Bisnis keluarga Mahendra tersebar di beberapa negara di Asia dan Eropa, sehingga membuat Mama Diana sibuk dan jarang berada di Indonesia. "Mama, apa kabar?" tanya Dirga tanpa melepas pelukan pelepas rindu itu. "Baik, Nak. Kamu sendiri?" "Baik, Mah." Dirga melepas pelukan dan menatap Mama Diana dengan senyuman. Mama Diana kemudian melirik ke sana kemari seolah sedang mencari sesuatu. Namun tak juga menemukan. Raut wajahnya pun mendadak berubah datar. "Di mana istri kamu?" "Di rumah," jawab Dirga. "Dia tidak tahu Mama mau kembali hari ini?" tanya Mama Diana dengan nada ketus. Ia benar-benar ingin menunjukkan betapa dirinya tak menyukai menantunya itu. Tahu. Tapi Alika sedang sakit. Jadi dia istirahat di rumah. Selalu alasan sakit. Mama sudah hafal. Dirga menundukkan kepala. Ia pun tahu Mama Diana tidak pernah menemukan kecocokan dengan Alika. "Maafkan Alika, Mah. Ayo kita pulang." Dirga kemudian menyeret koper milik Mama Diana menuju mobil yang berada di parkiran. Sepanjang jalan mereka membicarakan banyak hal mengenai rumah tangga Dirga dengan Alika. "Kamu itu kenapa sih, Nak? Kalau tidak bahagia kenapa tidak bercerai saja? Kamu juga butuh seorang istri yang bisa membahagiakan kamu." "Lah, kalau istri model si Alika itu apa kamu bisa bahagia?" "Mah." Sambil menyetir, Dirga sesekali melirik Mama Diana dengan pasrah. "Kamu sudah terlalu banyak berkorban. Kamu juga butuh bahagia, Nak." "Aku bahagia, Mama," ucap Dirga pelan. "Jangan bohong. Bibir kamu boleh berkata bahagia. Tapi hati kamu bagaimana? Jangan bilang kamu mencintai Alika karena Mama tahu itu tidak benar," sambar Mama Diana dengan menohok. "Aku mencintai Alika. Awalnya memang berat. Tapi sekarang aku sudah terbiasa." "Terbiasa karena terpaksa. Begitu maksud kamu, kan?" "Mah, cukup Dirga," pekik Mama Diana. "Kamu jangan berusaha melakukan pembelaan lagi. Kamu sudah cukup menanggung kesalahan yang tidak kamu lakukan sampai menikahi wanita itu." Dirga terdiam selama beberapa saat ketika tiba di persimpangan jalan. Menunggu lampu lalu lintas berganti warna. "Aku harus bagaimana? Aku sudah terikat janji dengan Alika dan tidak bisa mengingkarinya." Cairan bening menggenang di bola mata Mama Diana. Lalu dengan segera mengusapnya ketika air mata mulai menetes di pipi. Ia teringat kejadian setahun yang lalu, yang mana membuat putra kesayangannya terjebak dalam sebuah situasi yang rumit. Seandainya Aska tidak mabuk-mabukan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. "Kamu tidak perlu menanggung beban kesalahannya, Mah. Jangan bicara seperti itu. Kak Aska sudah tenang. Kita jangan ungkit-ungkit masa lalu lagi. Tapi masa lalu itulah yang kamu tanggung sampai sekarang, Dirga. Mau bagaimana lagi? Anggap saja ini bagian dari takdir." Mama Diana meraih selembar tisu dan mengusap hidungnya. Derai air mata sudah terhenti, menyisakan suara isakan. Hingga beberapa saat kemudian, Mama Diana baru dapat mengendalikan kesedihannya. "Ya sudah, kalau kamu mau bertahan sama Alika, Mama bisa apa?" ujarnya. "Apa belum ada tanda-tanda Alika hamil?" Pertanyaan itu kontan membuat Dirga terhenyak. Tak tahu harus menjawab apa. Jika Mama Diana mengetahui rahim Alika diangkat, sudah pasti ia akan gencar meminta putranya menikah lagi dan Dirga sudah berjanji untuk menyembunyikan status Lula sebagai istri. "Belum, Mah." Keduanya diam selama beberapa saat. Baik Dirga maupun Mama Diana larut dalam pikiran masing-masing. Tak lama berselang, mobil tiba di depan sebuah rumah minimalis. Kening Mama Diana berkerut saat menatap rumah itu. "Ini rumah siapa, Dirga? Kenapa kita ke sini?" tanya Mama Diana. Seketika Dirga terkejut dibuatnya. Tanpa sadar ia melajukan mobil dan berhenti di depan rumah Lula. "Loh, kok malah ke rumah Lula sih? Bukannya tadi mau ke rumah Mama ya?" batin Dirga.